tengah malam, ketika semua sudah pulas dalam lelapnya, ponsel Kirana berdering. Tak pernah ada yang meneleponnya malam-malam. Kirana membuka mata dan meraih ponsel tersebut. Ada nama Alfian tertera di layar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nana, maaf Papa meneleponmu malam-malam. Gak apa-apa. Ada apa, Pak? Nah, kamu bisa datang ke rumah sakit sekarang. Kalau nggak ada yang nganter, biar Papa suruh sopir menjemputmu. Share lokasi rumahmu ya, Nak. Jantung Kirana berdebaran. Firasat buruk memenuhi hatinya. Bagaimana kondisi Raf, Pak? Kamu datanglah ya, Nak. Kondisinya drop sekali. Kamu bisa bawa bintang juga. Papa menyewa sebuah rumah dekat rumah sakit. Selama Raf sakit, kami tinggal di rumah itu. Ibumu dan Bintang bisa beristirahat di sana. Jadi kamu tidak perlu jauh-jauh kalau mau menyusui Bintang. Baik, Pak. Nggak usah dijemput. Ada sopir di sini. Seina yang terbangun mendengar dering telepon tadi. Mendengar semua percakapan Kirana dan papa mertuanya. Aku harus ke rumah sakit sekarang, Sen. Kondisi Raf sangat tidak baik. Berkemaslah, aku dan Mas Daru akan mengantarmu. Seina segera menghubungi Daru melalui ponselnya. Kirana membangunkan ibunya dan memberitahukan tentang kondisi Raf, serta rencananya mengajak ibunya dan Bintang ikut ke rumah sakit sesuai anjuran papa mertuanya tadi. Sementara Kirana bersiap, Seina membantu ibu Kirana berkemas segala keperluan Bintang. Setelah semua selesai, bergegas mereka berangkat ke rumah sakit dengan diantar oleh Pramandaru. Terlebih dahulu, mereka mengantar ibu dan Bintang ke rumah yang disewa Alfian untuk beristirahat. Baru kemudian menuju ruang rawat Raf di rumah sakit. Ketika mereka sampai, dokter baru saja keluar dari ruang rawat Raf. Sepertinya, mereka baru melakukan tindakan pada Raf. Seorang perawat tetap tinggal di ruang itu, mungkin untuk memantau kondisi Raf. Sementara yang lain tetap menunggu di luar, belum diperbolehkan masuk. Kirana lama berdiri di jendela kaca, memperhatikan Raf. Sedangkan yang lainnya sudah duduk di kursi ruang tunggu di situ. Kemudian ia memilih duduk menyendiri di ujung ruang rawat itu. Mungkin dengan duduk menyendiri, ia merasa leluasa melafadzkan doa menembus langit malam. Serasa ingin Pramandaru mendekatinya, lalu merengkuhnya ke dalam pelukannya, merasakan hangatnya air mata Kirana seperti dulu-dulu. Ups, ada Seina. Gadis itu sudah memasrahkan cintanya pada Daru, dan Daru harus menjaga itu, karena ia sudah berjanji akan meramu cinta itu untuk mereka regu sepanjang usia ia dan Seina dalam biduk rumah tangga mereka nanti. Kirana memang gadis yang tegar, tapi mengapa ia tak henti dirundung derita? Menikah dengan anak konglomerat tidaklah membuat ia lepas dari penderitaan, lalu bertemu dengan ibu kandung yang sudah lama terpisah, namun sangat menyayanginya, dan juga kaya raya, tetap tidak melepaskannya dari jerat derita. Apa yang salah pada dirinya? Daru berkerut heran melihat Raf dirawat di ruang isolasi. Pikirannya menerka-nerka sendiri. Kenapa bisa begitu? Sebagai lelaki penyuka sesama, besar kemungkinan Raf terinfeksi virus atau tertular penyakit, atau kedua-duanya. Raf berhubungan dengan Rai yang lama tinggal di Jerman. Siapa tahu di Jerman, Rai melakukan hubungan sejenis dengan banyak pasangan, sehingga tertular dari pasangannya di negara itu.
lalu secara intens berhubungan pula dengan Raf, sehingga Raf pun tertular. Kirana, kasihan dirimu yang setiap langkahmu selalu diiringi penderitaan. Kalau Raf sembuh nanti, masihkah kau ingin mendampinginya demi anakmu? Kamu berhak bahagia, nah. Lupakanlah Raf, raihlah bahagiamu sendiri. Apakah dengan Arka? Sungguh tidak mungkin. Statusnya sekarang adalah kakak ipar. Dengan Bramandaru yang sampai saat ini masih menggenggam erat cintanya untuk Kirana, juga tidak. Ada hati yang harus mereka jaga. Kirana tak akan pernah mau melukai hati orang lain, apalagi hati sahabatnya sendiri, Seina. Hanya doa yang bisa aku berikan untukmu saat ini, nah. Bramandaru diam-diam menatap pujaan hatinya itu dengan hati menangis. Sesaat sebelum azan subuh berkumandang, Raf mengembuskan nafas terakhirnya. Ia sudah terlepas dari segala penderitaannya di dunia fana ini. Hanya seorang perawat yang menemaninya di detik terakhirnya, menuntunnya membaca talqin. Sedang orang-orang tercintanya ada di luar ruangannya bersama doa yang dilayangkan pada sang pemilik kehidupan. Kirana mengusap air mata yang mengalir mengiringi doanya, lalu dirangkulnya mama mertuanya. Wajah tua itu terlihat lelah namun pasrah. Segala emosi sudah terkuras habis. Segala kesedihan sudah melewati muara hatinya. Tante dan Om pulang dulu saja. Tante dan Om sudah sangat letih. Proses pemulasaran jenazah akan memakan waktu lama. Biar kami yang mengurus Raf di sini dan mengantarnya pulang nanti. Seina memberi saran padanya. Tidak, nak. Biarkan kami bersamanya di saat terakhirnya ini. Tante dan Om ingin ikut memandikannya nanti di sini. Setelah bersih dan rapi, kami akan pulang bersamanya nanti. Kalian pulanglah dulu. Tolong mempersiapkan segala sesuatunya di rumah Raf. Nanti ada orang-orang dari kantor yang membantu mengurus. Pelan suaranya, mengandung keletihan dan kesedihan. Ibu mana yang tak sedih ditinggal putra tercintanya, putra satu-satunya yang pernah dilahirkannya, yang dirawat sepenuh kasihnya. Seburuk apapun orang memandang anaknya, namun ia tetaplah permata berharga bagi ibunya. Kirana melangkahkan kaki lagi ke rumah yang sudah ditinggalinya selama 4 bulan belakangan ini bersama Raf. Ada kenangan indah, ada kenangan sedih, ada kasih sayang, ada kemarahan dan kekecewaan selama di sana. Tapi kini semua sudah lebur dalam duka yang ditinggalkan oleh pemilik rumah itu. Kirana tak bisa mendefinisikan perasaannya saat itu. Pelayat yang datang sangat banyak dari Jabodetabek, Bandung, Padang, dan kota-kota lain di mana jaringan bisnis keluarga itu berada. Karangan bunga memenuhi pekarangan yang luas. Wajah-wajah duka dan terkejut tak menyangka Rafasa, putra konglomerat itu akan dipanggil dalam usia yang masih sangat muda. Tak ada yang tahu tentang Raf dan Rai, apalagi tentang virus yang bersemayam di tubuh Raf. Alfian dan istrinya begitu rapat merahasiakannya. Bahkan Kirana sendiri tidak tahu. Menjelang sholat asar, jenazah dibawa ke masjid yang ada di lingkungan perumahan mewah itu untuk disembayangkan. Sebelum wajah Raf ditutup untuk terakhir kalinya, Kirana minta izin untuk melihatnya. Diambilnya baby bintang dari pengakuan ibunya. Dibawanya mendekat ke tubuh Raf yang terbaring kaku. Diusapnya wajah suaminya itu seraya melafalkan doa.
Lalu tangan mungil bayinya yang belum berumur sebulan itu diusapkannya pada wajah Raf. Bayi kecil itu seolah mengerti. Ia membuka matanya, berkedip pelan. Kirana memiringkan bayinya agar menghadap pada jasad ayahnya. Selamat jalan ayah, doa kami akan selalu mengiringimu. Tenanglah di surganya. Kirana mencium kening Raf, lalu menyilahkan Pak Ustadz menutup wajah Raf. Beberapa orang yang berada dekat situ mengusap sudut mata mereka. Sudah hampir senja ketika proses pemakaman selesai. Para pelayat yang ikut mengantar ke pemakaman berangsur pulang. Kirana berjongkok di sisi pusara itu. Rasa sedih mengharu biru hatinya. Raf, sang sahabat, telah pergi. Berkelebat saat-saat indah ketika mereka di kota Padang. Kuliah bareng, makan di kantin, mengerjakan tugas bareng. Saling curhat, saling menghibur dikala terbentur masalah. Tapi Kirana lah yang sering dapat masalah. Hanya itu yang ingin dikenang oleh Kirana. Bagian kelam yang pernah timbul karena perbuatan Raf padanya, biarlah terkubur bersama Raf. Pramandaru dan Seina dengan sabar menampingi Kirana yang masih belum mau beranjak. Angin senja meluruhkan daun tua bunga flamboyan di sekitar batu nisan. Jatuh menimpa punggung Kirana. Ujung kerudungnya berkibaran ditiup angin. Di sisi lain, Mama dan Papa mertuanya juga masih jongkok mengusap batu nisan buah hati mereka. Sepasang tangan melingkar di bahu Kirana, membuatnya menoleh. Mas Arka, lirinya. Ia sampai tak menyadari bahwa sejak siang tadi Arka sudah berada di dekatnya di rumah duka. Begitu mendengar berita kepergian adiknya, Arka langsung terbang dari Padang ke Jakarta. Melihat duka yang merundung Kirana, sengaja Arka tak mendekatinya tadi. Ia biarkan Kirana terpekur di sisi jenazah Raf sepanjang hari tadi. Sudah hampir malam, nah, ayo kita pulang. Bintang sudah menunggumu di rumah. Kirana menurut ketika Arka menariknya berdiri dan meninggalkan tempat itu. Kirana mengambil jarak dari Arka. Seina segera merangkul bahunya, melangkah bersama, dan membiarkan Arka dan Daru melangkah di belakang mereka. Aku tak mungkin lagi berharap bisa menjamah hatinya. Sudah ada Seina yang harus aku jaga perasaannya. Sejak dulu pun aku selalu ditolaknya. Tugasmu sekarang membenahi yang pernah terserak, menyatukan yang pernah berkeping, membuat dia tegak dan tersenyum menghadapi dunia. Kamu bersedia dan sanggup, bisik Daru pada Arka. Dia belahan jiwaku, akan kusatukan kembali jiwa yang pernah terbelah dan terpisah dulu. Apalagi sekarang ada keponakanku yang butuh seorang ayah. Mungkin tidak mudah, tapi percayalah pada kekuatan cintamu dan cintanya. Bersambung.